situasi itu di mana saya harus memilih antara masa depan dengan pasangan dan dengan orang tua. Halo guys, kembali lagi dengan Nusyata di sini. Hai. Hari ini sesuai dengan judul yang kalian sudah baca, hari ini Usyata akan menceritakan ke kalian bagaimana pertemuan antara Usyata dan suami tercinta. Dia tidak ada di video kali ini karena menurut saya kalau dia cerita pun dia tidak akan cerita sedetail mungkin, dan dia pasti cerita, ya kita bertemu di sini terus selesai begitu. Jadi menurut saya lebih baik dan alangkah baiknya saya yang cerita saja teman-teman ya. Nah, kenapa saya mau cerita? Karena ada beberapa teman yang mereka tuh pengen tahu sekali bagaimana kita tuh bertemu. Dan ada teman-teman pun yang tanya ke saya, bagaimana cara memikat hati Pak Bule. Jadi awal mulanya kita ketemu di sebuah disco teman-teman. Kenapa disco? Nah, teman-teman, saya itu waktu pertama kali datang ke Jerman, saya itu pengen sekali lihat bagaimana keadaan anak-anak muda di sini. Karena saya di sana di Indonesia, saya kan belum pernah pergi ke tempat disco. Saya tidak tahu ya disco bar itu semuanya itu apa bedanya ya. Tapi kalau kita di sana itu rata-rata itu tempat yang tidak baik ya. Pasti kalian juga pernah ada yang dengar kayak begitu. Walaupun di sana itu ada tempat-tempat yang cuman disco, cuman khusus orang mau nyanyi-nyanyi, nari-nari begitu. Tapi ya semuanya pasti dianggap tidak baik ya teman-teman ya. Waktu itu kan masih au pair, saya masih kerja di salah satu keluarga di sini. Dan kan di rumah itu ada, bukan saya saja yang tinggal sebagai anak muda, ada beberapa juga. Dan salah satunya itu orang Jerman memang. Dia namanya Sarah. Saya bilang ke dia, saya pengen ke situ. Lalu dia bilang, ya sudah kita pergi. Nah, dia bilang oke, dan saya juga bilang ke Kajun, yang pernah saya bikin video panen-panen dengan dia itu, panen apel itu. Nah, itu namanya Kajun. Saya bilang ke dia juga, saya pengen pergi. Ya sudah, Sarah sama Kajun sudah mengiyakan mereka mau pergi dengan saya. Nah, pas kita mau pergi begini, Sarah itu bilang ke kita kalau dia ada ajak temannya juga. Nah, teman ini suami saya sekarang ya. Pas pergi ke disco, begini kita ketemu kan di situ. Terus saya lihat, wow, ini anak ganteng juga ya, keren juga ya. Tapi nggak sampai ke pikiran ya udah nanti pasti kita pacaran atau bagaimana. Karena waktu itu saya masih punya pacar ya teman-teman. Ya pastinya ya setiap cewek-cewek walaupun mereka punya pacar pasti ada pemikiran ke situ ya. Kalau anak ini ganteng pasti ada kayak pendapat-pendapat yang kayak begitu pasti ada lah, iya kan? Tidak bisa dipungkiri. Tapi waktu itu waktu pas kita ketemu itu dia sempat ketemu juga dengan teman-teman dia yang lain, dan teman-teman dia yang lain ini cewek-cewek pula. Jadi cewek-cewek cantik-cantik juga kan. Orang sini pastinya cantik-cantik ya. Putih bagus lah, mulus. Walaupun dia ketemu dengan teman-teman itu, tapi dia tahu bahwa dia datang ke disco itu untuk kayak mau jaga kita. Akhirnya dia itu walaupun ketemu sama teman-temannya, dia tetap ke kita, tetap prioritas hari itu untuk jaga kita. Jadi orangnya itu baik sekali. Dia walaupun sudah sampai minum berulang-ulang, dia sudah mabuk, dia sempat kembali ke kita, sempat cari-cari kita, terus dia bilang ke kita gini, kalian di sini ya, kalian di sini ya, bilang ke saya dan Kajun. Karena si Sarah ini dia sudah pergi dengan cowok, sudah joget-joget, dan dia kasih tinggal kita berdua saja yang joget-joget. Iya, si Sarah memang kembali-kembali juga ke kita, tapi dia sudah pergi joget-joget, kita berdua joget di pinggir-pinggiran saja, karena kan kita baru pernah pergi ke tempat begitu teman-teman. Jadi dia suami ini dia tinggal balik ke kita, terus dia bilang kalian di sini ya, kalian di sini ya, jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana ya, kalian di sini ya. Dan itu membuat saya kayak wow, ini anak baik ya gitu. Oke.
singkat cerita ya kita ketemu di situ, terus selesai pulang dari disco ya udah kita pulang ke rumah masing-masing. Tapi si anak ini kan dia mabuk, saya masih ingat. Dia mabuk tuh, dia sampai teriak-teriak. Tanya ke Sarah dia kenapa, terus Sarah jelaskan dia lagi putus cinta jadi begitu. Oke lah. Ya udah kita nggak ketemu lagi. Dari situ kita pulang ke rumah masing-masing. Terus saya kan masih ada pacar tuh waktu itu. Pacarnya orang Indonesia. Jadi kita LDR-an ya teman-temannya. Nah pas kita ada satu dan lain hal yang bikin aku sama pacar aku waktu itu hubungan kita tuh renggang. Udah nggak ada kepastian waktu itu. Terus kita memutuskan untuk kita udah pisah aja gitu. Nah pas kita putus itu aku sempat dicomblangin sama si Artem ini. Jadi keluarga yang dulu aku tinggal di mereka itu mereka bilang ya udah nggak usah sedih, nggak usah ini, kamu sama Artem aja gitu. Ya udah nggak usah pikir-pikir di. Terus aku bilang ya udah daripada aku galau-galau ya udah aja. Nah aku ngambil nomornya, terus aku chat ke dia lewat WA. Sebelum aku chat ke dia, memang Sarah, temannya dia ini Sarah, sudah chat ke dia duluan kalau aku mau chat dia gitu. Jadi udah kasih tahu boleh nggak ambil nomor kamu. Jadi aku nggak ngasal ambil nomor gitu. Nah ini tips yang aku mau bagikan ke kalian ya teman-teman. Kalau kalian suka sama orang bule, kalian harus berani gitu, berani aja. Karena kalian kalau kayak prinsip kayak kita di Indo, kalian nunggu cowok untuk nembak kalian atau chat ke kalian, itu di sini tuh nggak bakalan gitu. Mungkin ada dan pasti ada laki-laki yang ya kebanyakan nih memang mereka chat ke ceweknya dulu atau gitu. Tapi kalau kalian suka atau kalian mau jalan hubungan dengan mereka, nggak usah nunggu gitu. Menurut aku nggak usah nunggu. Kalau kalian tahu kalau dia itu nggak punya siapa-siapa, nggak punya pacar maksudnya, itu kalian chat aja, nggak usah nunggu. Kalian harus sedikit berani gitu. Nah waktu itu aku ambil nomornya dan aku chat, hai aku Adisti gini-gini bla 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 bla, kamu mau nggak kita ketemuan? Aku ngajak ketemuan. Padahal ini hal yang tidak pernah aku lakukan di Indonesia loh. Aku nggak pernah chat sama cowok terus ngajak ketemuan, gini kita ketemuan yuk gitu nggak pernah. Tapi di sini aku berani, bukan berarti berani negatif, berani aja ngungkapin rasa kita atau berani aja gitu, nggak usah kayak takut-takut nanti kelamaan kelamaan nunggu. Oke, jadi waktu itu aku chat dan dia bilang oke, ya udah kita ketemuan. Dia bilang kayak gitu. Nah teman-teman, waktu saya ngajak ketemuan sama dia itu untuk 1 minggu ke depan. Jadi saya janjinya itu hari Sabtu kita ketemuan gitu. Dan waktu antara saya dan dia mau ketemu itu ada 1 minggu gitu. Jadi waktu 1 minggu itu aku sempat kayak, ini benar nggak sih ketemu sama dia? Ini apakah saya dan si mantan ini akan balik atau gimana? Jadi sempat bingung waktu itu, karena waktu itu juga aku sama si mantan ini kita masih kayak sempat-sempatnya ada chat-chat juga soal bagaimana hubungan kita ke depan. Padahal waktu itu kan udah kata putus lah pokoknya. Tapi ada sempat-sempatnya untuk chat-chat gitu. Nah pas hari Jumatnya saya chat ke dia, maaf ya saya tidak bisa ketemu sama kamu besok dengan alasan saya sakit, jadi gitu. Terus dia bilang ya udah nggak apa-apa, karena pas kita udah sama-sama baru aku nanya-nanya ke dia, kenapa sampai kamu ya udah nggak apa-apa gitu-gitu aja, kayak nggak ada responnya, sayang ya kita nggak bisa ketemuan atau gitu. Kenapa? Karena memang dia waktu itu udah kayak pasrah aja, udah nggak percaya sama yang namanya cinta. Dia waktu itu kan udah putus cinta udah berapa kali gitu. 1 minggu ke depan aku masih sama si mantan ini masih kayak komunikasi, tapi
Udah nggak kayak dulu-dulu yang sering teleponan atau SMS atau video call atau begitu, udah enggak. Tapi kita masih kayak dalam masa-masa renggang lagi gitu. Kayak ini kepastiannya gimana sih, kita putus atau enggak atau gitu. Tapi pas ada satu dan lain hal yang membuat saya hari itu sangat marah semarah-marahnya. Karena kemarahan saya hari itu, jadi saya memutuskan untuk ya sudah, kita benar-benar putus dan tidak mau lagi komunikasi sama dia. Oke, karena saya memutuskan hal itu dan saya chat lagi ke Artem, kamu mau nggak ketemuan sama saya Sabtu ini gitu. Terus dia bilang, iya boleh kita ketemuan. Pasti pandangan orang, banyak orang, hip kamu baru putus kok gitu sih. Tapi ini ada alasannya kenapa sampai saya secepat itu. Karena saya punya alasan yang kuat dan alasan ini tidak bisa saya cerita ke kalian ya teman-teman. Dan juga kan saya di sini kan mau cerita bagaimana kita bertemu, bukan bagaimana saya dengan mantan saya putus kan begitu. Jadi pas saya minta ketemuan lagi, ya udah kali itu kita benar-benar ketemu. Di Sabtu itu kita ketemu, ngobrol biasa, dan si suami ini dia tuh pendiam, mama mia. Jadi saya dengan dia ketemu di satu restoran, ya pokoknya kita duduk berhadapan gitu. Saya yang lebih banyak bertanya ke dia daripada dia yang bertanya ke saya. Saya malunya minta ampun hari itu. Kenapa malu? Karena biasanya kan cowok yang tanya ke cewek kan, bagaimana mereka mau dapatkan kita punya hati kan, mereka bertanya apa yang kita suka gitu-gitu. Itu saya yang tanya banyak ke dia. Saya tanya dia itu wow. Ini yang saya maksud dengan tips kedua, kalian harus berani saja ya teman-teman. Kayak orang yang kalian suka itu kalian berani-berani saja, tidak boleh takut. Pasti kalian dapatkan dia. Kalau dia tidak punya pacar ya teman-teman, kalau dia punya pacar jauhilah dia, oke? Jadi pas kedua kalinya itu, pas udah tanya-tanya gini, jadi aku lebih mengenal dia lebih dekat lagi, lebih tahu dia sedikit, dan dia juga tahu sedikit bagaimana saya. Dan akhirnya kita pulang ke rumah masing-masing ya. Terus kita chat tiap hari, chat, semakin hari semakin dekat. Terus dia minta ngajak ketemuan, terus aku ngajak ketemuan, jadi kita ketemu sering, ya udah kita langsung ya dekat, tapi nggak pernah ada kata pacarannya. Itu kamu mau nggak jadi pacar saya? Nggak ada teman-teman, nggak ada. Dari dia nggak ada dan dari saya juga nggak ada. Cuman terjadi begitu saja, kita merasa cocok satu sama lain, dan kita jalan aja udah pegang tangan, dia udah pegang saya punya tangan, saya sudah pegang dia punya tangan. Nah, ada satu hal juga yang saya mau cerita ke kalian. Bu Artem tuh udah ragu dengan saya waktu itu. Kita sempat punya masalah, karena itu dia yang saya bilang, dia punya latar belakang hubungan yang tidak baik ya, yang dia berpengaruh kepada kita punya hubungan saat itu. Jadi dia sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya cinta, dan dia memutuskan untuk sudah, saya dengan dia itu tidak pas, tidak cocok. Karena dia punya masalah yang lalu-lalu itu membuat dia sudah tidak percaya dengan saya. Kenapa dia waktu itu tidak percaya dengan saya? Bukan karena saya dekat dengan orang lain atau apa begitu, tapi karena saya orang Indonesia teman-teman. Menurut pandangan dia, saya orang luar negeri. Jadi suatu saat pasti saya akan kembali ke negara saya. Jadi dia memutuskan untuk Adisti, mungkin ini berat, tapi saya tidak bisa jalani lagi dengan kamu karena saya mau nangis. karena nggak mungkin kan kamu tinggal di sini terus, dan saya juga nggak mungkin mau berharap-harap kayak ke kamu terus suatu saat kamu pergi kasih tinggal saya yang akan kecewa, saya yang akan nangis di sini. Jadi mendingan kita putus saja. Padahal kita tuh sudah jalani lama hari itu. Saya sedih sekali. Memang benar apa yang dia bilang. Saya merasa ya sudah, dia benar. Karena mungkin saya akan kembali ke negara saya dan meninggalkan dia di sini.
tanpa ada masa depan di hubungan kita begitu. Saya waktu itu saya bingung sekali, saya bingung mau jawab dia apa. Dan akhirnya hari itu dengan berat hati saya, maksudnya berat hati gimana ya, berat hati untuk mengambil keputusan karena saya akan memilih antara keluarga saya di Indonesia dan ceritanya akan memang agak sensitif ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya mikir ulang-ulang, saya mikir ini gimana ya, saya bingung. Walaupun saya kan memang ya pengen juga untuk kayak nikah atau punya keluarga di sini, tapi saya balik lagi, saya mikir keluarga saya di sana, apakah saya akan mampu bertahan sendiri di sini dengan keadaan yang sangat beda, dengan apa ya, dengan budaya yang sangat beda, semua pada beda lah di sini dengan di sana, dan saya harus meninggalkan keluarga saya di sana. Jadi saya sangat berat sekali, saya bingung waktu itu untuk ngambil keputusannya. Saya nggak tahu mau jawab dia apa, karena memang menurut saya dia benar, nggak ada salahnya dia bilang begitu. Kalau saya memilih dia berarti saya sudah siap dengan konsekuensinya kalau saya itu tidak hidup bersama lagi dengan keluarga. Walaupun komunikasi memang terus berjalan, tapi saya tidak bisa tinggal lagi di Indonesia dengan durasi waktu yang lama begitu. Setelah beberapa hari dan bahkan sampai minggu, saya dengan pikiran penuh di kepala bagaimana saya harus menjawab ke dia, karena itu hal terberat dan keputusan terberat yang saya ambil waktu itu dalam hidup saya ya. Kenapa sampai saya bilang terberat? Karena saya harus mengambil keputusan untuk memilih ya. Jadi pasti dalam kalian punya kehidupan itu memilih itu suatu hal yang kalian tidak suka, tapi saya diperhadapkan dengan situasi itu di mana saya harus memilih antara masa depan dengan pasangan dan dengan orang tua. Semua orang memang kalau punya masa depan dengan pasangan, suami misalnya, mereka tuh pasti akan hidup dengan suami mereka dan harus keluar dari keluarga kan. Tapi setidaknya kalau menikah di sana, kita masih sering bisa ketemu sama keluarga. Tapi hari itu saya diperhadapkan dengan pilihan di mana kalau saya memilih untuk tetap di sini dan melanjutkan hubungan dengan dia, berarti saya sudah memilih untuk menjauh dari keluarga saya. Itu yang membuat saya sangat sedih. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih untuk hidup di sini. Teman-teman, saya chat ke dia, kalau saya memilih untuk tinggal di sini dan terserah, kalau kamu mau percaya sama saya, terserah kamu. Kalau kamu tidak mau percaya sama saya juga, terserah kamu. Tapi saya sudah memilih untuk tetap untuk hidup di sini, melanjutkan hidup di sini untuk dan demi saya punya keluarga di sana. Karena saya harus kerja di sini waktu itu untuk keluarga saya di sana. Tapi saya tetap bilang ke dia, terserah kamu mau percaya ke saya atau tidak, itu pilihan kamu. Dan dia memilih untuk percaya ke saya, dan kita melanjutkan lagi hubungan kita sampai akhirnya kita memilih untuk menikah, teman-teman. Ya teman-teman, itu cerita perjalanan saya dengan suami bagaimana sampai kita bertemu dan ya sampai kita menikah. Mungkin ceritanya agak panjang dan membosankan, saya mohon maaf ke kalian semua. Jadi teman-teman, saya dalam cerita saya tadi, tips-tips yang saya mau bagikan ke kalian bagaimana kalian mau mendapatkan pacar bule.
Pertama, kalian harus berani saja, berani untuk ngajak, untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Walaupun bule atau siapapun, kalian berani, walaupun perempuan, kalian harus berani saja membangun komunikasi dengan orang lain. Tapi kalian harus lihat dulu orangnya ini dia bagaimana, baik atau enggak. Jangan sampai kalian membangun komunikasi dengan orang yang tidak baik begitu. Nah, tips yang kedua, kalian kalau sudah berani, kalian harus tanya Tuhan dulu, apakah ini benar yang kalian bikin atau enggak begitu. Tips-tips yang selanjutnya apa ya? Perasaan tidak ada tips yang saya bagikan dalam video ini ya. Pokoknya kalian harus berani saja bangun komunikasi, terus sering saja ngajak ngobrol, ngajak ketemuan begitu. Kalau dia memang suka sama kalian, dia akan kasih respon yang baik seperti yang Bu Artin bikin ya. Tapi kalau dia memang tidak suka sama kalian, dia akan bilang ke kalian kalau maaf ya saya tidak mau lagi ketemu sama kalian. Tapi it's okay, kalian tidak boleh sedih, tidak boleh kecewa karena itu terjadi banyak sekali di sini. Jangan putus asa teman-teman, it's okay, it's okay, it's okay. Kalian boleh mencoba lagi dengan orang yang baru maksudnya. Nah teman-teman, tips yang ketiga kalau kalian mau, yang ketiga saya tunjuk dua, kalau kalian mau dapat suami bule, kalian boleh cari mereka di aplikasi-aplikasi ya teman-teman. Ada banyak sekali aplikasi, tapi jangan sampai aplikasi yang tidak bagus ya teman-teman. Boleh cari di YouTube, banyak sekali ada teman-teman yang bagikan di YouTube itu cara untuk mendapatkan bule melalui aplikasi. Itu banyak sekali teman-teman. Banyak orang yang menemukan pasangan hidup mereka itu di aplikasi. Tapi ada aplikasi yang bagus, ada aplikasi yang tidak bagus ya teman-teman. Ada yang tidak bagus itu yang mereka sering menunjukkan, mohon maaf, ya jenis kelamin mereka atau apa, itu yang tidak bagus. Kalian langsung bisa blokir atau hapus aplikasinya. Tapi ada aplikasi yang ekstra untuk orang-orang yang baik-baik itu. Kalian bisa pakai aplikasi itu ya teman-teman untuk mencari pasangan bule. Tapi kalian juga jangan lupa teman-teman untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton saya punya video hari ini. Dan jangan lupa support saya melalui subscribe kalian dan komentar kalian. Saya next time mau bikin video apa. Terima kasih banyak dan kita ketemu di next video. Bye-bye.